comment, and subscribe channel YouTube Klenceng Menoreh. Terima kasih. Like, comment, and subscribe. Klenceng Menoreh. Like, comment, and subscribe YouTube channel Klenceng Menoreh. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Salam sehat untuk semuanya. Oke, pada kesempatan hari ini berjumpa dengan Klenceng Menoreh pemirsa. Ini dalam kesempatan event pameran Inovasi Purworejo 2020. Di mana di event ini ada banyak sekali stand di dua lantai. Tempatnya di Ganesha Convention Hall. Dinas-dinas terkait semuanya menghadirkan produk-produknya, produk pelayanan dan lain sebagainya, termasuk tidak ketinggalan pemirsa ada stand kali kesing dan tepatnya di lantai 2 pojok timur sebelah selatan. Ujung di sana pemirsa ada banyak sekali produk-produk unggulan dari Kecamatan Kalikesing. Yuk langsung kita ke sana saja. Cus.
trigona. Jadi madu kelanceng ataupun lebah kelanceng ini adalah salah satu lebah yang tanpa sengat atau tanpa antuk, jadi tidak antuk, tidak berbahaya, tapi menghasilkan madu, dan sudah banyak terbukti juga bahwasanya untuk khasiat madu kelanceng ini untuk beberapa jenis penyakit dan juga untuk ketahanan tubuh, sakit hati pun bisa sembuh ya, karena manisnya, karena cuman ada kalanya juga bisa membuat masalah, karena kalau madu asli itu biasanya kalau dibawa pulang itu bikin ribet ya, nggak mau dimadu, betul ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, para pengunjung semuanya dari pameran inovasi, barangkali ada yang ingin melihat langsung lebah kelanceng, cara budidayanya seperti apa, bisa dilihat di standnya Kecamatan Kaligesing, dan juga mencicipi langsung madu kelanceng seperti apa. Tentunya untuk proses tester mencicipi madu ini gratis pemirsa. Ya, itu madunya Pak, bisa dicoba, sensasinya dari madu kelanceng. Ya, karena itu dipadukan dengan kopi semi, makanya jadi menoreh bersemi. Oke. Ya, itu kopi Pak. Ya, kopi madu kelanceng. Banyak sekali juga yang memadukan seperti ini Mas Desi, antara kopi dengan madu, banyak sekali. Dan menurut beliau yang sudah terbiasa, katanya justru khasiatnya semakin luar biasa. Ya. Oke, yes. Mantap. Mungkin itu Mas Desi sekilas tentang madu kelanceng. Sekali lagi, Kelanceng Menoreh ini selain memproduksi madu, ini juga melayani pembibitan dan juga pelatihan. Barangkali ada para pengunjung, Bapak Ibu, saudara semuanya, ya, bagi para pemula bisa datang ke Kelanceng Menoreh untuk belajar bersama, dan tentunya kita sangat kekeluargaan sekali, ya, kekeluargaan sekali. Welcome untuk sahabat-sahabat semua yang ingin untuk mencoba untuk budidaya lebah madu kelanceng. Oke Mas, kalau yang penasaran ingin langsung menuju ke Kelanceng Menoreh itu arah-arahnya kemana? Jadi kan mungkin ada yang belum tahu nih home base-nya Kelanceng Menoreh itu di mana. Kira-kira kalau mau ke Kelanceng Menoreh itu lewat mana, alamatnya mana, desa mana, kecamatannya jelaskan masing gitu. Oke, Kelanceng Menoreh ini ada di salah satu desa di Kecamatan Kaligesing, yaitu Desa Donorjo. Tempatnya arah menuju Gua Seplawan. Sebelum mencapai Gua Seplawan itu, di situ di perempatan sudah ada papan nama dari Kelanceng Menoreh. Lokasinya dekat, bahkan di pinggir jalan, jadi mudah untuk bisa dijalani. Sekali lagi, Kelanceng Menoreh ini adanya di Desa Donorjo. Barangkali sahabat, para pengunjung semuanya mau belajar tentang lebah tapi mungkin belum sempat untuk berkunjung ke Kelanceng Menoreh, bisa belajar melalui channel YouTube-nya Kelanceng Menoreh. Ya, channelnya Kelanceng Menoreh juga. Ya. Oke, jadi yang secara dunia maya bisa dicek di channel YouTube-nya Kelanceng Menoreh. Silakan subscribe, share, dan like. Untuk masyarakat lokal. Jadi Mas, sedikit sharing nih, kira-kira dengan ini menggeluti ini dari tahun berapa prosesnya? Jadi siapa tahu memotivasi teman-teman yang lainnya untuk, wah aku mau nih, ternyata lebahnya juga nggak ngentuk gitu. Jadi ini dengan berproses dari tahun berapa sampai tahun berapa? Oke, saya memulai usaha budidaya lebah kelanceng ini saya mulai pada tahun 2017. Ya, 2017 itu saya sudah mengawali untuk budidaya, dan seiring berjalannya waktu juga sambil saya mengamati insting daripada lebah ini,
Dulu hanya dengan sistem satu kotak sampai akhirnya menjadi kotak susun seperti itu. Jadi sering dikenal juga dengan istilah topping. Jadi dulu hanya dengan satu kotak, sekarang sudah menjadi 2 tingkat atau kotak topping, sehingga antara madu dan telur ini terpisah. Pada saat proses mau panen madu, ini satu kotak itu hanya isinya madu semua. Ya, jadi sudah terpisah antara telur dengan madu, ini sudah terpisah. Barangkali mau nanti bisa menyaksikan para pengunjung mau melihat langsung seperti apa, bisa dibuka, bisa dilihat madunya dari luar itu sudah terlihat, karena itu kita pakai penutup plastik mika bening itu, jadi bisa dilihat. 2017 Mas saya mengawali itu sampai sekarang, dan menurut saya sangat, pertama itu juga sangat menjanjikan, yang kedua kalinya sangat mudah, karena budidaya lanceng ini tidak membutuhkan perawatan khusus, juga tidak membutuhkan peralatan khusus. Jadi semuanya sangat sederhana sekali, sangat menginovasi untuk sahabat-sahabat yang ingin berternak madu lanceng. Terlebih sampai tahun 2022 ini saya juga sudah banyak menggerakkan, menciptakan beberapa petani lebah, tidak hanya di Dolorjo saja, bahkan sudah di luar Purworejo sampai ke Kulon Progo sana saya ada beberapa titik petani binaan saya. Karena sampai hari ini pun saya sudah menciptakan banyak petani, tapi tetap belum bisa memenuhi kebutuhan pasar untuk madunya. Jadi saya tidak pernah istilahnya cemas dengan munculnya para petani-petani lebah, karena memang sampai hari ini pun saya sudah memunculkan bahkan tidak hanya puluhan, ratusan petani lebah, tapi tetap belum bisa mencukupi kebutuhan pasar. Itu Mas Desi. Berarti bisa disimpulkan kebutuhan akan madu ini cukup banyak sekali ya, dan ternyata kita dengan beberapa petani, sebenarnya banyak petani Mas, petani lebah itu ternyata masih belum bisa memenuhi stok-stoknya. Oke, jadi nanti yang penasaran mau lihat detailnya kemana, bisa ke standnya teman-teman Jagongan Kaligising, ada barcode di salah satu papan itu, jadi informasinya di sana semua bisa diambil nanti. Yang penasaran bisa kontak personnya juga ada di dalam situ. Jadi ternyata kita tadi juga melihat sebuah obrolan bahwa masalah rumahnya gitu, ternyata yang rumah susun itu ya ternyata tawon juga butuh rumah susun, dan itu sebuah inovasi yang dilakukan oleh teman-teman peternak, petani peternak lebah. Jadi monggo silakan yang ingin mencicipi, mumpung di sini mencicipi gratis. Kalau nanti buatan gratis terus sudah ada sampel aja, kebutuhannya masih kurang-kurang, nanti kasihan. Jadi mungkin bisa share sedikit tips ya untuk teman-teman. Mungkin ada beberapa teman-teman yang di sini yang aku kira kan ini madu apa, yang penting ini nek madu ya menunggu ya. Jadi apakah ada identiknya kekasan rasa dari madu lanceng dan madu-madu yang lainnya? Itu kan kalau tadi kita melihat khasiatnya kan luar biasa banyak. Jadi apakah ada kekasan dari rasa madu yang dihasilkan dari tawon kelanceng ini? Monggo Mas, silakan di sharing. Oke, betul sekali Mas Desi. Jadi ada banyak jenis lebah, ada banyak jenis lebah yang semuanya menciptakan madu. Hanya saja satu perbedaan dari lebah kelanceng. Jadi sekian banyak lebah ini hanya madu kelanceng atau hanya lebah kelanceng yang bisa memproduksi propolis. Jadi lebah kelanceng ini adalah salah satu lebah yang bisa memproduksi propolis. Jadi berbeda lagi dengan lebah yang lain. Kalau lebah yang lain ini kan hanya memproduksi royal jelly, madu, dan bipolen. Tapi kalau lebah kelanceng ini dia memproduksi propolis, madu, dan juga bipolen juga. Itu jadi kelebihan propolis tentunya tidak perlu saya jelaskan. Saya yakin bahwa masyarakat awam pun sudah banyak mendengar tentang propolis,
sehingga itu memang khasiatnya cukup luar biasa. Itu Mas Desi, satu kelebihan dari lebah kelanceng. Untuk lebah yang lain tidak bisa memproduksi propolis, tapi untuk lebah kelanceng ini bisa memproduksi propolis. Itu salah satu keunggulan dari lebah kelanceng. Termasuk madunya pun berbeda, agak encer Mas. Kalau madu kelanceng ini agak encer. Jadi berbeda dengan madu mellifera. Ya, mellifera itu yang lentuk itu. Kalau madu kelanceng ini kan satu tidak berbahaya, proses budidayanya juga cukup mudah, dan kalau dari segi rasa ini akan berpengaruh pada vegetasi. Jadi pada saat itu musim bunga apa, vegetasinya ini akan berpengaruh pada warna dan rasa. Ya, tapi untuk originalnya ini tidak akan terpengaruh. Ya, kadang ini seperti sampel yang ada ini yang bisa dicicipi, ini kan warnanya juga berbeda itu. Satu agak kehitaman, satu agak kecoklat-coklatan. Ini dibedakan karena bentuk vegetasinya. Ya. Jadi kalau keasliannya, kemurniannya, originalnya dijamin Mas. Yeah. Oke, jadi tergantung vegetasinya. Jadi rasanya tergantung itu musim kembang bunga apa. Musim durian rasanya durian gitu Mas, bisa jadi. Oke, jadi monggo silakan berkunjung ke stand Kecamatan Kaligesing. Ada berbagai macam produk. Di sini juga ada beberapa kegiatan demonstrasi. Monggo bagi pengunjung yang mau melihat, nah ini untuk lebahnya. Yang penasaran lebah kelanceng itu seperti apa, di sini ada. Monggo silakan minta sedekah postingnya. Jadi monggo difoto dan dipostingkan, diinformasikan kepada warga masyarakat Purworejo, Jawa Tengah dan sekitarnya bahwa hari ini ada pameran inovasi di Gedung Ganesha. Kami dari warga masyarakat Kaligesing menghadirkan beberapa produk-produk unggulan. Tuh, itu lebahnya. Ini sudah pakai itu, sudah pakai. Ya, ini madu semua Pak. Kalau mungkin bisa, ya monggo silakan bisa sedikit diceritakan proses memanennya, mungkin ada beberapa. Oke, ini madu kelanceng, lebahnya seperti ini, kecil-kecil seperti semut, tapi ini tidak berbahaya karena tidak bersemak. Terus ini ada kotak 2 susun. Ini untuk yang bawah ini isinya telur dan ratu, ini adanya di bawah. Ya, telur ratu ini adanya di bawah. Untuk yang kotak atas ini hanya berisi madu. Jadi pada saat mau proses panen ini nanti bisa dipisahkan antara kotak atas bawah ini bisa dipisahkan sehingga tidak perlu merusak dan mengganggu lebah. Lebah juga tidak stres karena tidak terganggu pada saat proses kita panen madu. Kenapa? Nah itu di tengah itu kan ada lubang. Ya itu lubang untuk naik turun. Ya lubang kelanceng kecil seperti ini. Ya. Itu pintu keluar masuknya, cuman kalau tak buka nanti kasihan mereka. Ya. Nanti nggak tahu pulang repot. Ya. Nanti ikut kemana-mana. Oke. Saya mau tanya Mas Pur. Tadi sampaikan Mas Pur bahwa antara produsen sama pangsa pasar itu masih jauh kurang banyak. Tetapi kalau mau budidaya, biasanya orang awal budidaya itu kan mungkin kita sudah bisa membudidaya dengan banyak, tetapi banyak yang kesulitan untuk memasarkan. Walaupun ini secara umum masih belum bisa mencukupi lah. Untuk awali, apakah Lanceng Menoreh ini mungkin memfasilitasi mungkin marketingnya atau pemasarannya, mungkin di pool satu pintu misalnya, itu ada ke arah sana enggak? Oke, terima kasih Pak Edi. Jadi betul sekali, hampir beberapa kali saya mengadakan menjadi narasumber pelatihan, hampir di semua itu pertanyaannya sama. Nanti pemasarannya bagaimana? Langsung saya jawab, untuk pemasaran madu, kalau memang petani ini mengalami kesulitan dalam memasarkan, saya siap menjadi pengumpulnya.
Ya, saya siap menjadi pembelinya kalau memang petani ini sudah memproduksi madu. Itu. Jadi selama ini kebanyakan teman-teman ini masih mereka khawatir dengan pemasaran, tapi sekali lagi tidak perlu khawatir kalau memang ada teman-teman yang memproduksi budidaya lebah kelanceng terus nanti bingung nanti madunya mau dijual kemana, Kelanceng Menore siap membelinya. Ya, siap membelinya. Iya betul. Tapi dengan catatan tetap para petani menjaga betul originalnya. Ya, karena keoriginal madu itu yang nantinya buat konsumen ini bertahan. Ya, sebenarnya keyakinan konsumen untuk membeli madu ini dengan cara mereka melihat langsung budidayanya. Jadi konsumen ini akan semakin mantap lagi dalam membeli madu, mengorder madu tatkala mereka ini tahu betul bahwa ini langsung kepada petaninya, seperti itu Pak Edi. Ya, ada harapan bahwa ini madu asli. Ya, betul. Jadi sampai hari ini pun saya masih sangat belum bisa memenuhi kebutuhan pasar. Jadi kalau munculnya beberapa petani dimanapun, tidak hanya di Purworejo, termasuk di Kulon Progo, saya sudah memunculkan banyak petani tapi alhasil Pak Edi, setiap pelatihan saya dipertanyakan dengan nanti pemasarannya bagaimana, langsung saya jawab madunya siap saya beli. Alhasil setelah mereka panen saya tidak pernah kemanan Pak. Ya, karena ternyata mereka sudah mampu memasarkan sendiri produknya. Itu yang terjadi seperti itu. Iya. Ya, ini tidak perlu ngeritke seperti kambing. Ya, betul. Oke. Ada teman saya tuh budaya lebah kelanceng, tapi kok hilang Pergi ya. Ya, banyak sekali terjadi seperti itu. Jadi Jadi mereka lebah ini logikanya mereka akan bertahan tatkala vegetasi di sekitarnya itu mencukupi. Ya. Ya. Madu itu adanya di bunga. Oke, siap Pak Edi, terima kasih. Madu itu adanya di bunga. Kalau kita tidak mau menanam bunga, maka sangat mustahil untuk lebah kita ini memproduksi madu. Ya, jadi pekerjaan dari proses budidaya lebah ini tentunya rajin-rajinlah membuat vegetasi. Kalau menurut saya hukumnya wajib membuat vegetasi. Kembang sama bebas. Apa saja boleh. Sama kembangan. Iya, tidak harus. Ya, cuman akan lebih baik kita mengambil bunga yang memang durasinya itu panjang tatkala berbunga. Kan kembang biasa bang. Iya betul. Nah, ini ada yang terbang ya, biarkan mereka. Oke, terima kasih. Kenapa? Gampang. Ini tidak butuh peralatan khusus, juga tidak butuh perawatan khusus. Bikin sendiri bisa. Di Kelanceng Menore semuanya dilayani. Mau madunya, mau bibitnya, mau pelatihannya, semuanya siap dilayani. Ya. Oke. Ini bisa. Ada di sini memuat profil tentang Kelanceng Menore di sini. Jalan Magelang itu bukan ya? Bukan, saya sana kali kesini, Bos Pelawan, Donorjo. Betul. Saya juga ada teman yang di mana Pak? Saya Sutoharjo. Teman saya Pak. Jadi pernah kunjungan saya. Oh iya benar. Ini dari tadi ngobrol terus sudah ngicipi madunya belum? Ngicipi dulu. Ini monggo bisa dicoba madunya, monggo. Saya Pak tak foto tak kirim sama Pak Mur. Tapi mungkin Mbak mau dimadu. 1, 2, 3. Yang mana ini? Ya, monggo Mas dicobain madunya.
Asam ya? Ada asamnya juga ya? Ya, sini sini. Oh iya, lebah biasa cenderung manis. Nah, kalau ini ada asamnya. Asamnya ini termasuk salah satu pengaruh dari propolis itu. Ya. Oke. Manis lagi banyak. Ya. Sukses untuk Pak Durian. Terima kasih sudah mampir di kami Kristennya. Ini di sini. Ya, ini kontak saya. Iya. Kurdianto. Ya. Lanceng Menore. Jangan lupa YouTube-nya di like, komen, dan juga subscribe. Ada. IG-nya juga ada di situ. Ya. Oke. Enggak dicoba. Ya Mas ya. Ya, ngobrol-ngobrol. Siap. Mas Ahir dah. Iya. Termasuk ada asamnya, ada manisnya. Oke. Oke, gitu pemirsa. Tadi sudah banyak yang mampir di standnya Kecamatan Kalincing, daya licin madu, konsultasi, ngobrol tentang lebah lanceng. Itu semangat untuk para petani lebah lanceng dimanapun berada. Semangat dan semangat untuk terus membudidayakan lebah lanceng. Tonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.